Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil projek ujian akhir semester praktikum analisis regresi kami yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Stunting pada Anak di Provinsi Aceh tahun 2023. Kelompok 6 ini terdiri dari Amanda Febrianti, Putri Bulkis, dan saya sendiri, Faiz Abdul Rahman. Stunting merupakan masalah kesihatan serius yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan berdampak pada pertumbuhan fisik serta perkembangan anak dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan tenaga kesihatan, dan kurangnya akses air bersih berperan penting dalam meningkatkan risiko stunting di suatu wilayah. Memahami hubungan ketiga faktor tersebut sangat penting untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan, rasio tenaga kesihatan, dan akses air bersih terhadap tingkat stunting guna mendukung upaya peningkatan kualitas kesihatan anak. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Food Security and Vulnerability Atlas atau yang disingkat FSVA tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional atau Bappenas. Data ini memuat informasi terkait kondisi sosial, ekonomi, kesihatan serta akses layanan dasar pada tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Aceh. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat stunting, iaitu persentase balita yang mengalami hambatan pertumbuhan. Adapun variabel independennya meliputi kemiskinan yang menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat. Kemudian ada rasio tenaga kesihatan yang menunjukkan ketersediaan layanan medis sebagai bentuk akses kesihatan. Serta yang terakhir ada persentase penduduk tanpa akses air bersih yang mempresentasikan kualitas sanitasi dan lingkungan. Variabel-variabel tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan kuat dengan risiko stunting dan relevan dalam kajian kesihatan masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang diawali dengan pengumpulan data dari FSPA pada tahun 2023. Selanjutnya ditetapkan variabel penelitian, iaitu tingkat stunting sebagai variabel dependen serta tingkat kemiskinan, rasio tenaga kesihatan, dan persentase penduduk tanpa akses air bersih sebagai variabel independen. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan analisis deskriptif, uji korelasi, dan uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model. Analisis utama dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda guna mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tingkat stunting. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Putri Bulkis. Kepada Putri Bulkis dipersilahkan. Baik, berikutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama itu ada statistik deskriptif, dapat kita lihat yaitu menampilkan gambaran umum dari setiap variabel. Setelah itu ada rata-rata yaitu kemiskinan, rasio tenaga kesehatan, akses tanpa air bersih, dan stunting. Ya, dia itu menunjukkan kondisi di mana kondisi umum wilayah yang kami teliti. Nilai maksimum, minimum, dan kuartilnya itu memperlihatkan persebaran data. Sedangkan dapat kita lihat sini ada histogram. Dia itu menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki distribusi yang berbeda-beda. Ada yang lebih merata dan ada yang lebih konsentrasi pada nilai tertentu. Berikutnya dapat kita lihat di sini ada heatmap korelasi. Dia itu memperlihatkan bahwa akses tanpa air bersih ini memiliki hubungan yang paling positif dengan stunting meskipun tetap tergolong rendah. Setelah itu kemiskinan punya hubungan negatif dan lemah, dan rasio tenaga kesehatan hampir tidak berkorelasi dengan stunting. Artinya dari seluruh variabel tadi, akses air bersih tampak paling berkaitan dengan tingginya angka stunting. Berikutnya dapat kita lihat di sini ada model regresi. Pada model regresi, dia ini menunjukkan bahwa kemiskinan sedikit meningkatkan stunting, sedangkan rasio tenaga kesehatan memberikan pengaruh paling besar dalam menurunkan stunting. Jadi akses tanpa air bersih juga menambahkan tingkat stunting meskipun pengaruhnya kecil. Dan dapat kita simpulkan secara keseluruhan tenaga kesehatan ini menjadi faktor paling kuat, sementara kemiskinan dan akses air bersih tetap memiliki peran namun tidak sebesar yang tadi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, pada uji asumsi klasik ini digunakan untuk memastikan bahwa model regresi layak digunakan. Untuk uji normalitas, nilai p-value Shapiro-Wilk sebesar 0,402 sehingga data memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah uji homoskedastisitas, yaitu menggunakan Brugsch-Pagan di mana p-value sebesar 0,517 yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya, pada uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson sebesar 1,75 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Terakhir, untuk multikolinearitas, semua nilai PIP berada di bawah 10, sehingga tidak ada hubungan linear yang berlebihan antar variabel. Dengan demikian, keseluruhan asumsi klasik dinyatakan terpenuhi, dan model regresi dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah uji serempak dan uji parsial. Dari uji serempak di sini p-value sebesar 0,005 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap stunting. Namun ketika uji secara parsial hasilnya berbeda-beda. Untuk X1 p-value sebesar 0,068 masih berada di atas 0,05 sehingga X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian, X2 juga tidak signifikan dengan p-value sebesar 0,588. Nah, sementara itu, X3 memiliki nilai p-value sebesar 0,018 sehingga menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat stunting. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Nah, adjust R-square diperoleh sebesar 0,3858. Artinya, model hanya mampu menjelaskan sekitar 38,58% variabel stunting. Dengan kata lain, ada sekitar 60,42% faktor lain di luar model yang mempengaruhi tingkat stunting. Ini menunjukkan bahwa model masih memiliki banyak variabel penting lainnya yang belum dimasukkan. Jadi kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar variabel yang diuji tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap stunting jika dilihat secara parsial. Hanya variabel X3 yang terbukti signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penyebab stunting sangat kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya dari ketiga faktor yang dimasukkan ke dalam model. Dibutuhkan variabel lain seperti faktor gizi, lingkungan, dan kesehatan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Temuan ini juga menegaskan bahwa penurunan stunting harus melibatkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Dengan berakhirnya penjelasan dari Amanda Febrianti, maka berakhir pula presentasi proyek ujian akhir semester praktikum analisis regresi kami. Apabila kami melakukan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Lebih dan kurang kami juga masih belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.